Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keistiqamahan untuk kita semua, sampai nanti di akhir hidup kita masuk dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat, kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita akan membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan salat witir. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhira salatikum bil laili witran, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Yang dimaksud dengan keduanya ini adalah Abdullah dan Umar bin Khattab. Jadi Ibnu Umar ini namanya Abdullah, ayahnya Umar bin Khattab. Abdullah adalah sahabat dan Umar bin Khattab adalah sahabat. Maka ketika disebutkan radhiyallahu anhuma, itu kembali kepada keduanya. Semoga Allah meridhoi keduanya. Tapi kalau Umar bin Khattab, itu disebutkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Karena yang sahabat atau yang muslim itu hanya Umar bin Khattab, sedangkan Khattabnya tidak. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu adalah witir. Dan jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu adalah witir. Muttafaqun alaih. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui bahwa salat yang hukumnya fardu ain itu cuma 5, yaitu salat subuh, salat zuhur, salat asar,
salat maghrib, dan salat isya. Dan ada yang fardu kifayah, yaitu salat jenazah. Yang lainnya itu hukumnya adalah sunnah. Salah satu salat sunnah itu yang kita kenal adalah salat witir. Witir itu kalau kita artikan, artinya adalah ganjil. Disebut dia dengan salat witir karena memang jumlah rakaatnya itu ganjil. Paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang barusan dibaca, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu adalah witir. Nah, jadi salat penutup kita di malam hari itu adalah witir. Jadi kalau kita bagilah waktu Bapak dan Ibu, maka waktu itu ada siang, ada malam. Malam itu dimulai dari maghrib sampai subuh, itulah malam. Nah, dari sejak terbenam matahari sampai dengan terbitnya fajar, maka itulah malam hari. Salat fardu yang di malam hari ada 2, ada salat maghrib dan ada salat isya. Nah, dan di malam hari ini ada juga salat sunnah. Salat sunnah ada qabliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib, ada qabliyah isya, ada ba'diyah isya, ada tahajud, dan ada witir. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ulama itu pernah berbeda pendapat Bapak dan Ibu. Mana lebih utama, salat sunnah witir atau salat sunnah qabliyah subuh? Itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena kan salat sunnah rawatib yang qabliyah dan ba'diyah itu kan afdal salat sunnah rawatib itu kan qabliyah subuh. Maka ada perbincangan, kalau dibandingkanlah antara salat witir dengan qabliyah subuh, mana yang paling utama? Maka ada di antara ulama kita yang mengatakan qabliyah subuh itu lebih utama daripada witir. Mengapa qabliyah subuh itu lebih utama daripada witir? Karena melihat dari keistimewaannya Bapak dan Ibu. Ketika berbicara tentang qabliyah subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar, maksudnya qabliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sedangkan salat witir keutamaannya adalah dia lebih utama daripada unta yang merah. Tentunya dunia dan isinya ini lebih besar daripada sekedar unta. Berarti melihat dari keutamaannya qabliyah subuh lebih utama daripada salat witir. Tapi sebahagian ulama mengatakan salat witir afdal. Salat witir lebih utama daripada qabliyah subuh. Mengapa? Dilihat dari statusnya. Salat qabliyah subuh itu bagi Rasulullah hukumnya adalah sunnah. Tapi salat witir bagi Rasulullah hukumnya adalah wajib. Karena witir ini bagi Rasulullah wajib dan qabliyah subuh itu sunnah, maka sebahagian ulama kita mengatakan salat witir itu lebih utama daripada salat qabliyah subuh. Tadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah,
kapanlah kita mengerjakan sholat witir ini? Karena sholat witir ini kan sholat malam. Malam itu udah dimulai dari maghrib sampai subuh. Kapan kita boleh mengerjakan witir? Setelah mengerjakan sholat isya. Jadi kalau kita sholat isya jam 8, habis itu witir boleh. Kalau kita mengerjakan isya jam 10, jangan kita witir jam 9. Tapi jam 9 kan udah malam Ustaz. Iya, tapi belum isya. Walaupun Bapak dan Ibu ada yang tidur jam 11. Udah malam kali itu. Jadi jam 10 dia belum sholat isya, mau witir dia karena udah malam. Tidak bisa. Karena dia dikerjakan di malam hari, kemudian dikerjakan setelah mengerjakan sholat isya. Tapi Bapak dan Ibu, ada sahabat Nabi yang mengerjakan sholat witir ini cepat. Maksud cepat di sini habis sholat isya, ba'diyah isya, sholat witir mereka. Tapi ada sebahagian yang lain, mereka melaksanakan sholat witir itu setelah sholat tahajud. Habis mereka tahajud, baru kemudian ditutup dengan sholat witir. Nah, tapi ada hadis Nabi SAW, jadikanlah sholat terakhir kalian di malam hari itu witir. Maka muncul pertanyaan Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau seandainya kita habis sholat isya, kita sholat ba'diyah isya, kemudian kita sholat witir, dan witir itu adalah sholat penutup. Malam kita terbangun tahajud, bolehkah kita melaksanakan tahajud? Di sisi yang lain, Rasulullah nyuruh kita menjadikan witir sebagai sholat penutup. Berarti Bapak dan Ibu, kalau kita sudah sholat isya, kemudian kita sholat ba'diyah isya, kemudian kita witir, kemudian kita tahajud di malam harinya, jam 2 malamkah, jam 3 malamkah, berarti kita tidak menjadikan witir sebagai sholat terakhir. Oh Ustaz, nanti habis tahajud kami witir lagi. Kata Rasulullah, la witrani fi lailatin wahidah, tak boleh ada witir 2 kali dalam satu malam. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menjelaskan Bapak dan Ibu. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya menjadikan witir sebagai sholat terakhir itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Menjadikan witir sebagai sholat terakhir kita di malam hari itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Berarti Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, andai kita habis sholat isya kita sholat ba'diyah isya, kemudian langsung kita witir, malam kita bangun tahajud, bolehkah kita tahajud? Hukumnya boleh. Ustaz, tapi tadi dibaca hadisnya witir itu sholat penutup, tak ada lagi sholat setelah itu. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan ini kan Bapak dan Ibu nggak terasa nih, ini kita bulan 12. Bulan depan bulan 1, bulan depannya lagi bulan 2, kita udah masuk di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan selain kita melaksanakan sholat tarawih, kita juga melaksanakan sholat witir. Makanya Bapak dan Ibu, ketika nanti kita sholat tarawih, ada itu nanti di sini berapa rakaat? Ibu-ibu, 8 atau 20? 23. 20 tarawih, 3 rakaat witir ya. Nah, ada nanti Bapak dan Ibu, orang setelah melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat, dia nggak ikut lagi witir sama imam. Kenapa? Ditanya, kenapa dia nggak witir sama imam? Nanti malam saja, habis sekalian tahajud Ustaz.
Gitu Bapak dan Ibu ya. Nanti malam saja sekaligus tahajud. Karena dia ingin menjadikan sholat witir ini sebagai penutup. Tapi kan sayang Bapak dan Ibu. Sayangnya di mana? Kita witir itu di luar Ramadan kan masing-masing. Sendiri-sendiri. Tapi di bulan Ramadan disunnahkan kita witir itu berjamaah. Tentunya pahala berjamaah itu jauh lebih baik daripada sholat sendiri. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, alangkah baiknya 3 rakaat witir kita ikut sama imam. Dapat kita witir berjamaah. Adapun nanti malam Bapak dan Ibu ketika kita terbangun melaksanakan sholat tahajud, dan kemudian setelah itu bagaimana Ustadz tahajudnya? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la witrani fi lailatin wahidah, tak boleh ada 2 witir dalam satu malam, maka cukuplah witir kita yang tadi saja. Maka habis sholat tahajud tak perlu kita lagi witir. Inilah Bapak dan Ibu pendapat yang utama dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi yang karena kalau Bapak dan Ibu nanti tahajud lagi, kemudian habis tahajud salat witir lagi, maka nanti witirnya 2 kali. Kalau witir itu ganjil. Kalau dikerjakan 2 kali menjadi genap. Berarti hilanglah witirnya. Maka cukuplah kita kerjakan witir itu dalam satu malam itu sekali. Jadi misalnya kita habis Isya salat 4 rakaat, habis Isya 2 rakaat, kita tambah lagi dengan witir, malam kita bangun tahajud, maka cukuplah witir kita yang awal tadi, tidak perlu kita witir lagi karena memang ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam, karena 2 witir menyebabkan syafa', menyebabkan genap jadinya Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada pendapat kedua. Ada pendapat kedua dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini sebagai wawasan kita Bapak dan Ibu. Kalau pendapat pertama tadi, siapa yang udah witir duluan, malam dia bangun tahajud, ya udah nggak usah witir lagi. Tapi ada pendapat yang kedua Bapak dan Ibu. Saya dapatkan hadis ini ada dalam kitab Jami'ul Usul, punya Ibnu Asir. Beliau dalam kitab Jami'ul Usul mencantumkan ada satu riwayat hadis. Jadi ada sahabat Nabi Bapak dan Ibu. Ada sahabat Nabi, dia sholat malam. Karena mendung. Dulu kan nggak ada jam kayak kita Bapak dan Ibu. Karena malam mendung itu mereka pikir waktu sholat subuh udah mau masuk. Waktu mau sholat subuh udah mau masuk. Akhirnya witir mereka. Jadi mereka tahajud. Karena waktu sholat subuh mereka sangka sudah mau masuk. Akhirnya mereka witir. Ternyata Bapak dan Ibu terang lagi. Artinya nampak lagi bahwasanya subuh itu masih jauh. Nah, dan mereka Bapak dan Ibu mau melanjutkan sholat lagi. Padahal tadi Bapak dan Ibu sudah tahajud, sudah witir. Tiba-tiba dilihat, oh waktu subuh masih lama lagi. Masih lama lagi. Dan mereka masih mau mengisi malam itu dengan sholat. Ternyata Bapak dan Ibu, mereka melakukan sholat dulu 1 rakaat. Karena kan Bapak dan Ibu, kalau mereka nanti sholat lagi gitu kan, bisa. Tapi bagaimana? Mereka tetap mau mengejar menjadikan witir sebagai sholat penutup. Jadi ketika mereka sudah tahajud, kemudian witir, gara-gara menyangka sholat subuh sudah mau masuk, tapi ternyata sudah langit baik lagi, oh berarti masih panjang ini sholat subuh.
Mereka mau melaksanakan sholat lagi dan memang pengen menjadikan witir sebagai penutup. Karena memang sunnah hukumnya. Lalu apa yang dilakukan sahabat ini? Sholatlah dia dulu 1 rakaat, Bapak dan Ibu. Sholat di 1 rakaat, baru kemudian dilanjutkannya lagi sholatnya, sholat tahajudnya. Baru kemudian Bapak dan Ibu ketika sholat subuh udah mulai mau masuk, baru dia witir lagi. Itu sahabat. Kok bisa Ustaz? Berapa kali witir dia itu? Maka perhatikan Bapak dan Ibu. Dia tadi sudah sholat tahajud. Witir. Dia punya kebiasaan menjadikan witir sebagai penutup. Tapi karena memang langit menunjukkan kayaknya udah mau masuk sholat subuh. Akhirnya mereka witir. Habis tutup. Ternyata langit baik lagi. Waktu subuh sudah masih lama. Mereka sholat lagi. Tapi mereka lakukan dulu sholat 1 rakaat. Habis lakukan sholat 1 rakaat, baru sholat normal biasa 2 rakaat. Baru mereka nanti sebelum masuk sholat subuh, mereka witir lagi. Kok bisa Ustaz mereka witir 2 kali? Karena witir yang pertama udah dibatalkan. Makanya yang sholat 1 rakaat tadi Bapak dan Ibu, yang sholat 1 rakaat tadi, itu kalau dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab disebut dengan as-sholatu linaqdil witri. Sholat membatalkan witir. Tadi kan misalnya dia habis sholat isya, udah ba'diyah isya, udah witir dia 3 rakaat. Ini misalnya kita, nanti bulan Ramadan misalnya, sholat tarawih kita 20 rakaat, witir kita 3 rakaat. Malam kita terbangun untuk tahajud. Kita pengen juga menjadikan witir sebagai sholat penutup. Lalu bagaimana caranya? Sholat dulu 1 rakaat. Ini menurut pendapat yang kedua. Sholat dulu kita 1 rakaat. Sholatnya ini adalah tujuannya membatalkan witir. Jadi kalau kita sholat 1 rakaat, batallah witir kita yang pertama tadi. Bukan hilang pahalanya, enggak. Batal witirnya, pahalanya tetap dapat kita. Baru kita tahajud, baru kita witir lagi. Menurut pendapat kedua dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ini diboleh. Menurut pendapat yang kedua. Tapi memang Bapak dan Ibu, riwayatnya memang ada. Namun kalau memang kita pulanya Bapak dan Ibu, pening-pening pulanya. Kalau Ustaz pening-pening lah kami Ustaz, sholat 1 rakaat membatalkan witir Ustaz. Gimana pula sholatnya itu lagi? Ya udah berarti jangan witir lagi nanti. Berarti kalau kita enggak witir lagi, berarti kita tidak mendapatkan kesunahan menjadikan witir sebagai sholat penutup. Berarti sholat penutup kita tahajud, bukan witir. Jadi ada orang betul-betul memang dia mau sholat penutupnya itu witir. Gimana caranya? Padahal dia udah witir. Batalkan dulu witir yang pertama itu, baru kemudian dia sholat seperti biasa tahajud, baru kemudian dia witir lagi nantinya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah penjelasan ulama Bapak dan Ibu. Dua-dua ada dalilnya. Dua-dua ada dalilnya. Tinggal Bapak dan Ibu, kita kalau udah tahu 2 pendapat, kita nggak akan mudah menyalahkan orang lain. Jadi yang mengamalkan mazhab yang pertama itu yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua ini tetap walaupun dia pendapat kedua, dalilnya ada, yaitu amalan dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, witir itu memang biasanya yang kita lakukan itu 3 rakaat. Tapi hakikatnya witir itu paling banyak 11, paling sedikit 1. Berarti Ustadz boleh kami sholat witir 1 rakaat saja? Jarang tuh orang Pak kan? Boleh nggak kita sholat witir Ustaz? Saya pengen sholat witir Ustaz, tapi agak malas saja badan ini. Boleh saya sholat witir 1 rakaat? Jadi Bapak dan Ibu, sholat witir kita 1 rakaat, tapi itu bukan menjadi kebiasaan kita, boleh. Boleh. Sholat witir 1 rakaat saja, tapi tidak menjadi kebiasaan. Tapi kalau Bapak dan Ibu dalam 1 bulan bisa 16 kali, itulah kebiasaan gitu.
Yang kedua Bapak dan Ibu, kalau menjadi kebiasaan sering dia sholat witir 1 rakaat, hukumnya makruh. Tapi kalau dia sholat witir didahului dengan sholat yang lain, dia nggak makruh. Contohnya habis sholat isya, sholat dia 2 rakaat ba'diyah isya. Setelah itu witir dia 1 rakaat, boleh, tidak makruh. Yang makruh itu habis sholat isya ba'diyah isya, pergi dia nongkrong kedai kopi minum-minum, sebelum witir mau sholat dia dulu 1 rakaat, witir dia, itu yang makruh. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan sholat yang lain. Tapi kalau sekali-sekali pun tidak makruh, karena yang makruh itu adalah yang dia dilakukan rutin seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit penjelasan hadis ahkam tentang sholat sunnah witir yang mungkin sebahagian Bapak dan Ibu udah tahu. Ini sekadar ulang kaji saja. Tapi mungkin sebahagian mungkin ada yang baru tahu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak dan Ibu, kalau yang kita selama ini yang rajin salat qabliyah, yang rajin salat ba'diyah, belum rajin salat witir, rajinkanlah. Karena memang kedudukan salat witir itu sangat tinggi, bahwakan dia menjadi salat yang wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit penjelasan terkait dengan salat witir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Bapak dan Ibu. Seperti biasa sebelum nanti salat Isya, mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya tentang ini atau kajian kita sebelumnya, maka kami persilahkan. Iya Pak, silahkan. Ya. Ada yang 1 salam, ada yang 2 salam. Kayak mana Ustaz? Dengar. Ya. Di sini berapa rakaat Pak? 21 atau 3 langsung? Di tarawih di sini. 21. 21. Jadi begini Bapak dan Ibu. Salat witir yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan bersama-sama di masjid-masjid itu, kita mengerjakannya 3 rakaat biasanya. Cuma yang berbeda antara satu masjid dengan masjid yang lain itu adalah ada masjid yang melakukannya 1 salam, 3 rakaat 1 salam. Ada yang 21. Mana yang paling betul ini Ustaz? Dua-dua betul. Dua-dua betul. Beda Bapak dan Ibu dengan sholat tarawih. Kalau sholat tarawih itu ada masjid yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada masjid 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Kalau sholat tarawih ini, mazhab kita itu wajib 2 rakaat, 2 rakaat. 4 rakaat tidak sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, 4 rakaat 1 salam enggak sah. Tapi jadi yang sahnya 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau witir 2 rakaat baru 1 sah, 3 rakaat langsung sah. Tapi mana abdolnya? Abdolnya 21. Kenapa abdolnya 21? Karena 21 banyak salamnya. Maka lebih banyak perbuatan kita dengan 21 daripada 3 rakaat langsung. Maka dalam mazhab kita abdolnya adalah 21. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu di masjid ini pun udah sesuai. 21 memang itulah abdolnya dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Iya Bu, silahkan. Salat tahajud berjamaah. Iya. Baik. Begini Bapak dan Ibu.
ada fenomena di kebiasaan kita di sinilah di Medan, melaksanakan sholat yang sunnahnya sendiri dikerjakan berjamaah. Contohnya sholat apa Bu yang hari Minggu biasa? Sholat tasbih, itu kan? Sholat tasbih itu kan sholat sendiri-sendiri. Sama juga dengan kita sholat tahajud ya, tahajud. Cuma nanti kan di bulan Ramadan kan beda nanti. Kalau dulu kami di Mesir sholat tahajud berjamaah itu di Masjid As-Salam, itu sering. Nah, jadi Bapak dan Ibu, bagaimana sebenarnya hukum kita melaksanakan sholat berjamaah pada sholat yang sebenarnya sunnahnya sendiri-sendirian, seperti sholat tasbih tadi atau sholat tahajud misalnya. Jadi begini Bapak dan Ibu, di dalam kitab fikih itu disebutkan begini, kita boleh mengikuti gerakan imam, gerakan orang di depan kita sholat, kalau kita sudah menjalin hubungan dengan dirinya. Apa menjalin hubungan itu? Kita sebagai makmum, dia sebagai imam. Makanya ke dalam kitab fikih disebutkan, kalau kita tidak berimam sama orang, dan kita sholat sendiri, tidak berimam dengan dirinya, tapi gerakan kita itu mengikuti gerakan dia. Kalau dia nggak ruku, kita nggak ruku. Dan itu bisa menyebabkan panjang, batal sholat kita. Makanya, kalau kita misalnya sholat tahajud berjamaah, misalnya di masjid ini ada program itu, atau sholat tasbih berjamaah, walaupun sholat tasbih misalnya tidak disunnahkan berjamaah, tapi kalau kita berjamaah, kita tetap berniat makmuman. Tetap kita berniat makmuman. Kenapa? Karena kita mengikatkan diri kita dengan imam, karena kita ketika imam ruku, kita ruku. Ikatan itu harus ada. Ikatannya itulah sebagai makmuman bagi kami laki-laki, bagi ibu-ibu perempuan makmumatan. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain Bapak dan Ibu? Silahkan. Ini mau nanya enggak? Insyaallah. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tidak ada bertanya, kita tutup dengan doa. Dan nanti kalau ada waktu yang tersisa, kita siap-siap untuk melaksanakan sholat isya, insyaallah. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع
ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل